Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tri Sulaiman Jakaria, mahasiswa dari Universitas YPKP dengan prodi Teknik Sipil dengan NPM 21122410054. Paparan ini dibentuk untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen Ibu Andini Radisya Pratiwi SS Sos MSI VHD. Di sini ada ada dua kasus yang akan saya selesaikan dengan menggunakan aplikasi Excel dan SPSS untuk mempermudah pengolahan datanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai pada studi kasus yang pertama. Diketahui seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dari 20 kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani dalam waktu jam sibuk. Berikut adalah data waktu tempuh. Ada 20 kendaraan dengan waktu tempuh yang berbeda. Di sini saya akan mencari nilai rata-rata atau min pada waktu tempuh tersebut, nilai tengah atau median, lalu modus, nilai yang banyak atau yang sering keluar, lalu range dan variansnya, dan juga simpangan baku. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu untuk mengedit angka dan kolom, kita bisa klik variabel view, lalu akan muncul gambar atau tampilan seperti ini. Untuk name-nya, kita masukkan sesuai dengan soal yang tadi. Pada tipe kita klik 3, klik titik 3 untuk mengaturnya saya pilih numerik dan desimalnya saya nolkan. Setelah selesai lalu kembali lagi ke data view, lalu masukkan data soal yang tadi yang akan kita proses. Setelah itu kita klik analis, deskriptif, statistik, lalu frequency. Muncul tampilan berikut. Lalu pindahkan ke kanan nama kolom yang akan kita proses yaitu pada kolom waktu. Lalu pilih statistik. Untuk memilih hasil apa saja yang akan kita munculkan dalam satu klik. Nah, data yang kita butuhkan adalah mean, median, modus, standard deviation, variance, dan range. Lalu klik continue. Oke, maka muncullah hasilnya. Di mana min nilai rata-rata yaitu berada di 32,7. Median nilai tengahnya berada di 33. Dan modus nilai yang terbanyak yaitu di di angka 33, standard deviation-nya 2,43, variance 5,9 dan range 9. Lalu apabila kita akan memunculkan grafik histogramnya, kembali lagi ke data view, lalu klik analyze.
Lalu eh, pilih charge, lalu pilih histogram, lalu continue. Maka diagram histogramnya muncul. Bentuk sebaran data. Untuk sebaran data, kita mendapatkan untuk sebaran data dengan melihat hasil tersebut yang terlihat hampir sama, maka menunjukkan bahwa sebaran data cenderung normal. Standar deviation menunjukkan nilai yang tidak besar, sehingga bisa dikatakan cukup rapat. Variance menjadi nilai dasar untuk menghitung standar deviation. Range, range sama dengan 9, menunjukkan nilai data berada pada rentang yang sempit. Range itu adalah selisih dari nilai maksimal dan nilai minimum, yaitu di 37 dan 28, maka hasilnya 9. Oke, saya akan lanjut ke studi kasus yang kedua. Dalam studi kasus yang kedua, saya telah mempunyai data campuran semen dan kekuatan. Lalu saya akan mencari scatter plotnya, koefisien kolerasi, persamaan linear, persamaan regresi linear, nilai slope dan intercept. Lalu untuk Lalu kita akan menggambar scatter plotnya dengan cara pilih insert, pilih charge, pilih charge, lalu pilih scatter. Setelah muncul gambarnya, kita rapihkan dengan cara menekan tombol tambah pada samping gambar lalu pilih yang akan kita tampilkan. Dan lain, mode of lalu rapihkan sumbu X dan Y-nya. Jadi seperti gambar di sebelah ini. Maksudnya, melihat dari gambar tersebut, nilai korelasinya adalah positif dan juga titik-titiknya cenderung naik. Itu menandakan bahwa semakin banyak campuran semen, maka bacaan kekuatannya pun jadi semakin besar, yaitu pada sampel nomor 8 dengan kekuatan yang paling tinggi. Lalu untuk menghitung koefisien persennya, kita ke modul data lagi, lalu klik data analyze, lalu pilih correlation, dan muncul tampilan pada gambar sebelah kanan seperti ini. Lalu input range dengan cara memblok kolom B1 menuju ke C11. Lalu output option-nya pilih sesuai dengan di mana kita akan menampilkan hasil tersebut. Karena saya mau di set yang sama, maka saya pilih output range lalu klik klik di sel yang
mana kita simpan. Sebagai contoh, seperti pada tampilan gambar berikut, saya di N2, lalu klik OK, dan akan muncul datanya di mana hasilnya 0,99. Itu artinya sangat kuat nilai koefisiennya. Bisa dilihat pada tabel di bawahnya yang dimana menunjukkan masuk ke mana nilai yang kita dapatkan tersebut. Lalu kita akan mencari regresi linearnya, yaitu sama seperti mencari koefisien tadi. Cuma menu data list-nya kita cari yang regression, lalu klik OK, lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar di sebelah kiri. Kita ten- kita tentukan data X dan Y tersebut. Nah, cara untuk menentukan yang mana data X atau Y tersebut, di mana data X itu merupakan data yang yang memberi pengaruh kepada data Y. Apabila kita melihat dari data yang kita peroleh tersebut, dapat diartikan bahwa setiap campuran semen itu dapat mempengaruhi nilai kekuatannya. Dengan ini, data X adalah kolom semen dan data Y adalah kolom kekuatan. Lalu klik OK, lalu akan muncul hasilnya seperti pada gambar sebelah kanan, di mana artinya multiple R itu menunjukkan nilai koefisien korelasi, di mana dengan hasil tersebut menandakan sangat kuat, lalu nilai significance F-nya adalah di 3,77, di mana di mana huruf E ini menandakan desimalnya pas atau lebih dari 5. Lalu untuk persamaan linear regresi Y-nya bisa dilihat dari nilai invasif di min 1,745 dan nilai yang di bawahnya yaitu slope 0,0831. Lalu ditambahkan dan jadilah persamaan linear tersebut. Kesimpulannya, dengan kita menambahkan 1 kilogram semen, maka akan bertambah nilai kekuatannya sebesar 0,0831. Dan setelah kita mendapatkan nilai koefisien 0,99 tadi, itu menandakan hubungan yang sangat kuat terhadap statistik. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.